Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Biar hadirat-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini, Tuhan. Sebab kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa, dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu, bersama-sama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Kami bersyukur, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat saja nyanyikan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan segenap hati nyatakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu
penuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya ku. Sekali lagi, hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita sembah Dia sama-sama, saudara. Kami bawa sembah kami hanya kepada-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dirasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Syakana nama haleluya. Mari angkat sembah-Mu, mari sembah Dia. Yesus, Yesus, hanya Kau satu di hidupku, tiada yang lain Tuhan. Kiralah pasyana nama hari terus sembah Dia, saudara. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami, sebab Engkau baik, Engkau baik Yesus. Kiralah pasyana nama terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia kerajaan-Mu. Lawatlah Tuhan. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia kerajaan-Mu.
Tuhan Yesus. Sama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saudara, tidak terasa kita udah masuk di penghujung tahun saudara. Berapa banyak di atas saudara merasakan kebaikan Tuhan. Lambaikan tangannya, amin. Berapa banyak mau katakan Tuhan kita baik, amin. Mari angkat pujian ini sama-sama nyatakan. Dapat kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Tidak DBPRJ sama-sama, come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan bisa lebih keras lagi buat Tuhan, amin. Mari come on. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Sama-sama, come on. Engkau baik, teramat. Boleh saya minta angkat jempolnya yuk sama-sama buat Tuhan kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jadi PRJ, come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. One more time, Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari engkau yang diberkati Tuhan, yang mau katakan Tuhan kita baik, sorakan haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
dapat terukur kasih setianya. Hey! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, amin. Sama-sama nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bersorakan haleluya. Cuma saja nyatakan, dari utara ke selatan, amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya, kebesarannya diceritakan. Namanya siapa? Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama sorakan, let the music praise the Lord. Let all the glory belong to you, Jesus. Karena Allah kita dahsyat. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya dikenal. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah. GBIPRJ, mana suaranya? Come on. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa. Sing. Come on, bring the beat in. Say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Yesus. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku berkuasa,
Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan syafaat kita untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan bangsa ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau melihat bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hatimu. Indonesia ada di pikiranmu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa kami sedang menghadapi banyak goncangan Tuhan. Akibat krisis ekonomi global Tuhan. Akibat pandemi COVID-19. Bahkan ada varian baru Tuhan. Akibat perang Ukraina dan Rusia Tuhan. Yang menyebabkan krisis energi Tuhan. Krisis pangan, krisis kesehatan Tuhan. Tetapi kami percaya bangsa Indonesia akan diberikan kekuatan. Bangsa Indonesia akan mendapatkan jalan keluar. Bangsa kami akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia senantiasa dipimpin oleh Allah. Bapak kami berdoa Tuhan, untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan yang strategis atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap aparatur sipil yang membantu di dalam jalannya pemerintahan. Diberikan roh takut akan Tuhan, turun atas mereka semua Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar pengurapan yang daripada Allah dicurahkan atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Pak Niko Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia, dari timur ke barat hingga kembali ke Yerusalem. Dan kami percaya Pak Niko beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula untuk Kepala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai hidup hamba-Mu Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Pengembalaan di CK7 ini Tuhan. Kami berdoa untuk profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan, dipakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bawa seluruh keluarga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, akan bangkit atas CK7. Bangkit atas gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Bahkan bangkit atas bangsa-bangsa Tuhan. Generasi yang Tuhan pakai untuk dapat menyelesaikan amanat agung hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Saudara, kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Berikutnya saudara, kami rindu menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya saudara. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, sebelah kiri juga ada, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar di depan saudara. Dan nanti setelah pulang, jangan langsung pulang saudara ya, bisa mengambil souvenir di counter sekretariat di depan. Nah, berikutnya saudara, sedikit pengumuman tambahan mengenai acara HUT kita saudara. Jadi kita akan mengadakan ibadah spesial pada tanggal 4 Desember 2022, memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-25 tahun. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saudara. Pertama, jam ibadah sedikit berbeda dengan ibadah kita pada biasanya. Jadi ibadah pertama akan diadakan pada jam 8 pagi yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Dr. Ento Simko Putra. Dilanjutkan ibadah kedua di jam 11 siang akan dilayani oleh Gembala Sidang GBI Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Dilanjutkan ibadah ketiga jam 2 siang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Dan ibadah keempat akan diadakan pukul 4:30 sore. Yang sebelumnya dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Sedikit perubahan saudara, karena satu dan lain hal akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr.
Dr. Yanto Simko Putra. Sedikit lupa saudara, maaf ya saudara ya. Dan setiap ibadahnya nanti akan ada bintang tamu saudara. Jadi jangan sampai lupa, jangan dilewatkan. Ajak keluarga, teman, sahabat semuanya. Saya percaya kita akan diberkati begitu luar biasa, amin. Dan Bapak Saudara yang sudah meregistrasi tiketnya melalui online, bisa menukarkan tiketnya langsung nanti setelah ibadah selesai ya saudara. Dan kemudian juga bagi Bapak Saudara yang belum ber-KKJ, bisa mendapatkan tiket melalui online dan akan ditukarkan nanti di depan sana. Setiap hari Minggu saudara maksimal jam 6:30 malam ya saudara ya. Jadi bagi saudara yang ber-KKJ bisa langsung setelah ibadah mendapatkan tiket. Yang belum ber-KKJ dapat registrasinya melalui online saudara ya. Nanti baru ditukarkan di depan setiap hari Minggu sampai jam 6:30. Dan berikutnya kita juga masih membuka produk sponsorship saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya produk, perusahaan atau apapun itu usaha-usaha saudara dapat menjadi sponsor di acara nanti ya. Nanti untuk info lebih lengkapnya saudara bisa tanya di counter di depan ya. Dan jangan lupa nanti antriannya saudara jangan sampai salah antriannya. Jadi ada antrian yang khusus ber-KKJ dan yang non KKJ ya saudara ya. Jadi jangan sampai lupa. Saya percaya kita semua akan diberkati begitu luar biasa di hari HUT nanti ya saudara ya. Oke, pastikan saudara datang, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Berikutnya kita akan memberikan persembahan saudara. Saudara bisa mempersiapkan persembahan terbaik. Bagi saudara yang memperlukan amplop, dapat mengangkat tangan, akan dibantu oleh usher. Baik sudah, mari kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 9 November 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. There is only one name. Hanya ada satu nama yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Saat kami tahu tiada jalan lagi dalam hidup kami tahu pertolongan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku satu nama indah dalam hidup kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Oh, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan lagi, Yesus ada di
Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih untuk yang boleh manggil nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu, penyertaanmu, pembelaanmu. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anakmu, kami semua mau mendengarkan apa yang menjadi pesanmu Bapa melalui mulut bibir hambanya. Tuhan Yesus secara tubuh memang ada kekurangan dari suara. Tapi aku percaya pada saat aku lemah, aku kuat karena Tuhan. Biar hanya Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Dan jemaat di tempat ini juga semua boleh diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dan namamu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, saya minta maaf. I don't know what happened. Tadi pagi saya pas bangun, tiba-tiba gak ada suara lagi. Saya bilang, Tuhan, aku gak ada suara tapi aku punya tangan untuk menyembah Engkau. Betul? Ya, aku mungkin gak bisa ngomong terlalu kuat, tapi aku percaya Tuhan akan tolong untuk peralatan sehingga boleh didengar oleh jemaat ya. Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk dalam 1 Tawari 29 ayat 26 sampai dengan 28. 1 Tawari 29 ayat 26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia dan pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Waktu engkau dan saya baca ayat ini sepertinya biasa-biasa. Tapi ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Ini bicara ayat tentang pengharapan. Dunia di 2023 semua akan semakin gelap. Tidak ada kepastian. Tapi ini pesan Tuhan kepada anak-anak Tuhan di GBI, PRJ, CK7. Ya, ada pengharapan. Mana buktinya? Kita akan lihat di sini ya. Dikatakan Daud memerintah atas seluruh Israel. Bukan sepertiga loh. Bukan 2/3, bukan 3/4. Artinya apa? Engkau dan saya akan mengalami diperluas kapasitas. Ini janji Tuhan, bukan kata saya. Yang kedua dikatakan adalah apa? Dikatakan waktunya bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 40 tahun. Ini bicara tentang apa? Kita akan diberikan Tuhan otoritas. Akan ada karisma ilahi sehingga membuat engkau akan bisa mengalami perkara-perkara besar bukan hanya untuk seumur jagung tapi untuk 40 tahun, artinya waktu yang panjang. Kalau Presiden Indonesia 5 tahun berarti 8 kali ganti tetap masih Daud. Di tempat ini jangan pernah takut dengan yang namanya musim. Apapun musim kehidupanmu, kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini, engkau akan bisa seperti Daud. 40 tahun ini bicara tentang persoalan waktu yang panjang. Berikutnya dikatakan lanjut umur ya, lanjut umur dengan kondisi prima. Kalau engkau lanjut umur tapi masuk rumah sakit, bukan itu janji Tuhan, betul? Lanjut umur tapi tetap sehat ya. Dan dikatakan bukan hanya itu lagi. Coba kita lihat lagi berikutnya. Dikatakan apa? Dikatakan sampai akhir hidupnya penuh kekayaan, bukan nyusahin. Biasanya kalau udah tua kan nyusahin ya, betul ya? Makanya kadang-kadang kita suka bilang, aduh ini orang tua nyusahin ya, keluar masuk rumah sakit terus. Ini enggak, dikatakan semakin tua dia semakin kaya, semakin diberkatin. Apalagi selain itu dikatakan adalah apa? Mencapai kemuliaan, bukan dipermalukan tapi dimuliakan. Dan satu lagi keturunannya dipromosikan Tuhan luar biasa. Itulah Salomo. Mau apa lagi? Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Maka di tempat ini kalau engkau ikut Tuhan tapi engkau tidak mengalami, jangan cepat-cepat bilang Tuhan gak adil. Akan kita bereskan hari ini. Kenapa kita gak bisa mengalami? Karena kalau Daud, siapa Daud? Kalau ini anak konglomerat, kalau ini anak pejabat tinggi di Indonesia, kalau ini mungkin anak hamba Tuhan besar, wajar kalau dia mengalami semua ini. Tapi dia siapa? Daud ini adalah orang dari antah berantah. Keluarganya aja gak peduli, kakak-kakaknya gak peduli, istrinya gak peduli, anaknya pun mau menggulingkan dia. Intinya ini orang gak masuk hitungan. Di tempat ini mungkin engkau tidak masuk hitungan dari keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam karirmu. Hari ini pesan Tuhan, engkau dan saya bisa mengalami semua ini. Makanya ikut Tuhan itu selalu ada hope ya. Saya gak bisa menjerit-jerit karena suara saya gak bisa gitu loh. Sebenarnya saya udah gemes nih. Kalau bisa pengen jerit gitu ya. Tapi tadi Ibu Yulita bilang apa, Bu Indri ngomongnya pelan-pelan. Soalnya masih panjang, ada 3 kali lagi, betul? 2 kali lagi. Jadi saya mesti penguasaan diri. Karena penguasaan diri adalah buah roh, betul? Haleluya, haleluya ya. Oke, ya dikatakan tadi di sini.
dikatakan sini kita akan mengalami terobosan besar, pengharapan besar ya. Nah perhatikan, bukan hanya itu saja. Buka 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Ini buat saya juga kaget. Wow, luar biasa. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ya, jadi ternyata patokan surga itu Daud. Kalau engkau baca lagi Yosafat, dikatakan mengikuti seperti bapa leluhurnya Daud. Bukan hamba Tuhan besar saja yang jadi patokan surga. Bukan gembala sidang yang besar saja. Ternyata si Daud ini orang yang gak diperhitungkan. Dia adalah patokan surga. Sama seperti Abraham. Sama seperti Ayub. Luar biasa. Apa sampai di sana? Coba kita lihat lagi berikutnya. Kita lihat lagi berikutnya. Kisah 13 ayat 22. Supaya di tempat ini mari. Jangan engkau hanya sekedar berkata yang penting cukup Kristen Bu Indri. Gak bisa. Di akhir zaman ini kalau engkau tidak menjadi pribadi yang seperti maunya Tuhan. Kita gak akan bisa bertahan. Percayalah. Dikatakan kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, perhatikan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang promosikan ini bukan produk, yang promosikan ini bukan marketing, yang promosikan ini bukan propaganda. Tuhan langsung yang bilang, kepada Daud aku berkenan. Wow! Pertama berkenan. Kedua dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan tadi yang berikutnya, dia menjadi tolok ukur daripada surga. Ketiga dikatakan di masa tua itu menjadi berkat. Bahkan keturunannya dijamin. Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Kalau keturunan kita sudah dijamin oleh Tuhan, betul? Nah dikatakan tadi sampai di sana ya. Nah yang saya mau tanya, apa yang kita dapat dari kisah ini? Satu lagi, Matius 1 ayat 1. Supaya di tempat ini kita buka mata kita lebar-lebar. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Bayangkan halaman Injil pertama dikatakan Yesus anak Daud anak Abraham. Halo, Daud si antah berantah. Levelnya sejajar dengan Abraham, bapak orang percaya. Dan nama Daud ditulis terlebih dahulu loh. Artinya apa? Daud sangat spesial di mata Tuhan. Hari-hari ini jangan bangga hanya sekedar I'm a Christian. Percayalah engkau tidak akan bisa bertahan. Nah mungkin kita akan lihat hari ini ya. Kita akan lihat dikatakan Daud ini adalah sangat spesial di mata Tuhan. Sangat spesial. Dan satu lagi coba kita lihat. Waktu Tuhan memilih seorang ya. Makanya gak ada satupun yang bisa menahan kita kalau Tuhan sudah pilih kita loh. Tidak ada satupun. Mau engkau dibuang ke hutan yang paling gelap sekalipun. Kalau Tuhan yang milih itu pasti akan Tuhan dapat. Mana buktinya? Buka 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Perhatikan, jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Artinya, gak diperhitungkan betul. Semua anak-anaknya berkumpul di tempat Isai, tapi yang satu dibiarkan di ujung-ujung sana. Di tempat ini mungkin engkau sepertinya terasir, terisolir, gak ada harapan. Percayalah kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan bisa panggil dari ujung dunia sekalipun. Ini yang luar biasa. Dan Daud dikatakan itu dipanggil oleh Tuhan. Perhatikan, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Perhatikan, gak usah kita yang bela diri. Gak usah pakai pengacara. Gak usah tergantung jaksa. Gak usah terlalu hakim. Tuhan langsung yang membela hidup kita. Dikatakan tadi sebelum Daud datang, jangan coba-coba duduk. Bayangkan bapaknya pun gak boleh duduk makan sebelum Daud tukang angon kambing datang. Hari-hari ini mungkin engkau banyak terjolimin. Engkau mungkin banyak sepertinya terabaikan. Mungkin kita seperti tersisihkan. Pembelaan Tuhan nyata. Daud bukan dia yang membela dirinya. Makanya stop membela diri. Stop merasa, tapi saya gak salah Bu Indri. Gak usah. Kalau kita bela terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bela itu luar biasa. Nah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa, luar biasa. Ya. Nah sekarang pertanyaan sekarang dikatakan di sini. Ya. Tuhan memilih, dikatakan dalam keadaan dia ada di padang gurun ya. Nah kita mau coba lagi perlu yang sekarang pertanyaan. Menurut kita kenapa Daud yang dipilih? Ada 8 anak daripada Isai. 7 itu semuanya orang hebat loh. Mereka tuh panglima tentara Saul. Logikanya kan raja kan harusnya punya pengalaman perang dong, betul? Logikanya raja harusnya badannya juga oke, betul? Daud itu kecil mungil. Makanya waktu pakai baju Saul kedodoran. Gak cocok.
Gak level untuk jadi Raja Israel yang luar biasa. Pertanyaan, kenapa dipilih di antara 7, di antara 8? Kok dia dipilih? Kenapa enggak Eliab? Kenapa enggak Abinadab? Kenapa enggak Syama? Semua orang-orang yang pengalaman perangnya luar biasa. Mereka adalah panglima-panglima Saul. Sementara ini hanya tukang angon kambing. Yang hanya main kecapi, kerenceng. Inilah Tuhan kita. Maka tadi saya bilang dari awal, ini bicara tentang pengharapan. Di tempat ini mungkin engkau sudah kartu mati menurut dunia. Engkau tidak ada punya pengharapan karena dari segi sekolah, dari segi penampilan, dari segi rumah tangga, dari segi suamimu, dari segi mungkin anak-anakmu tidak ada pengharapan. Tapi hari ini pesan Tuhan, ada pengharapan. Engkau dan saya akan mengalami terobosan-terobosan besar. Yes, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Nah, kita akan lihat apa penyebabnya. Yuk kita buka ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini yang membedakannya. Makanya hari-hari ini saya mau tanya, siapa di sini gak punya hati? Semua punya hati, betul? Berarti kita punya kapasitas yang sama semuanya. Bisa menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Kalau mungkin mobil, mungkin kita tidak punya Ferrari. Kita mungkin gak punya Lamborghini. Kita gak punya rumah yang daerah kelas 1. Tapi hati semua kita punya, betul? Tuhan berikan setiap kita hati. Tinggal tergantung kita, hati yang bagaimana dulu. Karena kalau engkau punya hati seperti Daud, ini yang membuat Tuhan pasti akan melirik kita. Dan apapun yang menjadi permasalahan di akhir tahun ini, bahkan di tahun depan, kita bisa menghadapinya semua dengan luar biasa. Luar biasa, yes. Nah kita akan lihat sekarang. Tuhan menilai dari dalam keluar, tapi manusia menilai dari luar ke dalam. Makanya gak heran banyak kita yang kecewa. Kurang apa saya Bu Indri? Saya sudah melayanin, saya sudah ini. Karena kita pikir yang luar kita yang penting. Makanya seperti murid-murid sebelum mereka bertobat, coba lihat, ini banyak mewakili oleh banyak orang Kristen. Buka Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Wow. Makanya kita kecewa. Kenapa? Tuhan, percuma dong gue ikut engkau. Percuma aku pelayanan Tuhan. Percuma aku sudah ini dan itu. Mana buktinya? Nah ini terbukti murid-murid katakan, apa yang aku dapat? Seringkali kita masih pakai kalkulator sama Tuhan. Nah seorang Daud itu gak pakai kalkulator sama Tuhan. Maka ini membuat Tuhan sangat mengasihi dia. Nah kita akan lihat sekarang ya. Kalau begitu Bu Indri, apa yang membuat makanya Tuhan memilih seorang Daud? Kualitas hatinya. Ya. Nah mungkin kita bilang begini. Semua kita setuju Daud punya hubungan intim dengan Tuhan, betul? Betul ya? Karena kita kalau baca 7 kali sehari aku masuk hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang fasik, betul? Kesannya intim, betul? Mungkin kita bilang, Bu Indri saya juga intim sama Tuhan. Saya sudah menyembah, saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, saya sudah ikut segala kegiatan-kegiatan. Berarti saya udah intim dong sama Tuhan. Tapi kenapa gak ngalamin Bu Indri? Maafkan saya. Kalau engkau sekedar intim karena kegiatan agama, gak akan ngalamin. Percayalah. Karena Tuhan bukan lihat kegiatan, Tuhan lihat hati kita. Waktu hatimu menyembah bagaimana? Waktu hatimu berdoa bagaimana? Waktu hatimu melayani bagaimana? Waktu hatimu beribadah bagaimana? Itu yang Tuhan lihat. Makanya gak heran, coba lihat di sini. Ini yang buat Tuhan kecewa melihat gereja di akhir zaman ini. Tapi bukan gereja CK7, di sini semuanya luar biasa, betul? Yes, mana buktinya? Buka Matius 21 ayat 12. Makanya kenapa kita gak bisa mengalami seperti Daud? Memang kita memuji, kita menyembah, kita baca firman. Tapi hati kita di mana? Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saya mau tanya, di mana Yesus marah? Di bait Allah. Bukan waktu ketemu pezina yang belum bertobat loh. Bukan ketemu waktu pemungut cukai bertobat. Dia marah di gereja. Kenapa? Karena di gereja banyak orang double standard. Hari Minggu, haleluya, puji Tuhan. Tapi hari berikutnya, Senin sampai dengan Sabtu, kita menjual kebenaran. Kita jual kebenaran gara-gara jodoh. Kita jual kebenaran gara-gara daging kita. Kita jual kebenaran gara-gara ego kita. Kita jual kebenaran gara-gara apa? Cuan kita. Saya dulu sama suami, kami pernah menjual kebenaran. Saya pernah sampaikan sama klien. Memang uangnya banyak, namanya diskotik, betul?
Makanya nggak heran, percuma. Jangan pernah bilang, tapi Bu Indri hasil daripada saya punya bisnis kan saya kasih untuk perpuluhan. Tuhan kita bukan miskin ya. Jangan sogok Tuhan dengan uang yang bukan daripada Tuhan datangnya. Itu pernah kami lakukan. Makanya apa yang terjadi? Dibakar dalam waktu 2 jam. Habis 2,7 hektar. Tapi bukan Tuhan karena benci. Gara-gara itu akhirnya kami kembali kepada Tuhan Yesus. Bayangkan kalau hotel itu nggak dibakar. Tahun 1998. Tsunami pas terjadi 2015 kalau nggak salah. Kami sudah bertobat. Pelayanan ke sana. Bawa berkat ke sana. Dan saya lihat sendiri. Depan hotel kita yang dibakar itu banyak mayat bergelimpangan. Tuhan sayang sama kita. Makanya waktu kita masih menjual firman, masih menjual kebenaran, Tuhan marah bukan karena Tuhan benci. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Nah dikatakan tadi di sini keintiman. Nah orang-orang yang intim bukan hanya karena kita beribadah, bukan karena menyembah, bukan karena memuji. Tapi akan ada 6 buah daripada keintiman. Orang yang intim sama Tuhan itu pasti keluar 6 buah. Kalau engkau berkata saya intim Bu Indri, kita akan lihat buah-buah Daud ini. Daud punya buah keintiman. Dan di akhir zaman ini yang Tuhan cari adalah buah loh. Bukan kegiatan. Tuhan gak nanya, berapa banyak kau pelayanan Indri? Oh di CK7 tiap bulan ya? Bukan. Tapi Tuhan bilang, mana buahmu Indri? Waktu aku tidak berbuah, dipotong oleh Tuhan. Nah kita akan lihat apa 6 buah ini ya. Mari kita koreksi diri kita, kalau kita sudah punya 6 ini berarti kita posisi aman, intim dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, kita akan menikmati janji Tuhan. Tapi kalau di antara 6 ini yang masih belum kita punya, minta sama Tuhan hari ini. Yuk yang pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat, ciri khas daripada Daud. Dia adalah pribadi yang setia dengan tanggung jawab yang pertama kali dipercayakan Tuhan kepada dia. Tanpa butuh harus dihargai manusia atau dihargai oleh dunia. Ini yang pertama, orang yang intim sama Tuhan itu tulus. Orang yang tulus melakukan segala sesuatu itu gak perlu dilihat oleh orang. Mana buktinya? Yuk kita lihat. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Saya mau tanya, ini posisi yang biasa atau posisi yang luar biasa? Ini posisi yang luar biasa loh bapak-bapak, ibu-ibu. Bayangkan pembawa senjata Raja Israel. Artinya kan orang kepercayaan. Betul? Mungkin pun kamarnya di sebelah Saul. Mungkin pun mobilnya juga dekat-dekatan dengan Saul. Mungkin pun kudanya sama dengan kuda Saul. Karena orang kepercayaan. Pertanyaan, sudah dia diangkat tinggi, apakah dia lupa kacang dengan kulitnya? Yuk kita lihat ya. Orang yang tulus, orang yang melekat pada Tuhan itu gak lupa kacang dengan kulitnya. 1 Samuel 17 ayat 15. Kita lihat, sesudah dia diangkat menjadi orang kepercayaan Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Wow. Jangan sampai kita lupa kepada apa Tuhan percayakan kita waktu kita pertama bertemu dengan Dia. Seringkali seorang istri sesudah dia dipakai luar biasa, lupa kewajibannya untuk melayani suami dan anak-anak. Sering suami juga sesudah dia berhasil, dia punya pabrik, berhasil dia punya usaha, lupa menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang anak sudah dia diberkati luar biasa, lupa sama orang tua yang membesarkan dia dari mulai kecil. Sebagai orang tua sudah engkau berhasil, lupa punya waktu pada anak-anak yang membutuhkan. Memang itu kecil seperti 2-3 kambing. Tapi itu berarti di mata Tuhan. Karena untuk engkau setiap perkara kecil Tuhan katakan aku berikan perkara yang besar. Nah seringkali kita menganggap alah Bu Indri, masa kayak gitu-gitu aja penting. Penting di mata Tuhan. Maka hari-hari ini bagaimana? Mana di sini suami istri? Coba angkat tangan. Jangan hanya bangga dengan engkau punya pabrik, engkau punya rumah banyak, engkau punya harta, engkau punya deposit. Masihkah kita setia kepada tanggung jawab kita yang pertama kali waktu Tuhan menerima kita? Siapa? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Nah kalau engkau sebagai orang tua hanya cari uang tapi gak ada punya waktu dengan anak, gak akan dipercayakan Tuhan hal yang besar. Makanya gak heran mutar-mutar di tempat terus. Seorang Daud adalah orang yang tulus. Dia tetap kembali mengurus kambing dombanya walaupun menjadi orang kepercayaan daripada seorang Saul. Bagaimana dengan kita? Itu yang pertama. Hari-hari ini yuk kita koreksi. Perkara kecil. Waktu engkau pelayanan pertama. Sebelum dipakai luar biasa. Di mana kita? Pelayanan saya pertama di penjara. Waktu itu. Karena apa? Karena suami saya masuk penjara karena narkoba. Dan saya diajak pelayanan ke sana. Bukan khotbah. Tapi main tamborin. Kerincing. Itu saya lakukan hampir 2 tahun. Pertanyaan. Sudah sekarang dipakai Tuhan seperti ini. Masih gak ke penjara? Masih. Waktu engkau mulai lupa. Dengan berkata itu bukan level saya lagi. Halo, yakin kita tulus di mata Tuhan. Makanya gak heran hanya begitu-gitu aja.
Semakin engkau tidak lupa kacang makulit, semakin Tuhan akan angkat hidup kita lebih luar biasa lagi. Ingat baik-baik. Makanya saya selalu minta, di sini ada suami saya, kami sekarang mulai pelayanan bersama-sama. 17 tahun saya tunggu suami saya untuk bertobat. 17 tahun. Itulah doa saya selama bertahun-tahun. Setiap saya naik mimbar, saya bilang satu saat aku dan suami akan melayani bersama-sama. Bukan sehari 2 hari loh, 17 tahun loh. Nah sekarang sudah bersama-sama. Itulah keindahan. Pertanyaan, kok bisa Pak Ari bertobat? Karena dia lihat ada buah dari istrinya. Dia lihat ada buah dari Yesus. Jadi bukan karena khotbah, percayalah. Tapi buah kita yang membuat keluarga kita bisa diselamatkan. Yes. Amin. Ya. Yang pertama adalah apa? Lakukan perkara kecil. Walaupun mungkin orang gak nganggap. Lakukan dengan setia, percayalah. Ibu-ibu rumah tangga di tempat ini. Jangan pernah bilang saya ibu rumah tangga. Saya paling angkat jempol sama ibu rumah tangga. Karena CEO, direktur itu ada off-nya, betul? Sabtu Minggu. Ibu-ibu gak ada off-nya, betul? Malam pas mau tidur, tiba-tiba suami minta pijat, mesti pijat, betul? Halo? Makanya jangan pernah bilang saya hanya ibu rumah tangga, Bu Indri. Wah, waktu engkau jadi ibu rumah tangga yang luar biasa, Tuhan akan percayakan anak-anakmu berhasil. Saya punya ada anak rohani, dia hanya cuma bersihin toilet. Hanya cuma bersihin toilet di hotel. Sekolahnya cuma SMP. Waktu saya pas tanya, anakmu ada berapa? Ada 2. Di mana sekolahnya? Yang satu kedokteran. Padahal cuma tukang bersihin WC. Saya bilang kok bisa? Dia bilang memang saya bodoh Ibu Indri. Tapi setiap anak saya belajar sampai jam 3 pagi saya temanin dia walaupun saya gak ngerti. Wow. Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Amin. Yes. Jadi jangan minder dengan berkata tapi anakku Bu Indri. Saya orang biasa Bu Indri. Tuhan gak lihat sarjananya kita. Tuhan lihat setianya kita. Amin. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua adalah apa? Seorang yang intim dengan Tuhan pasti peka dengan maunya Tuhan. Pasti peka. Kalau kau bilang kau intim sama Tuhan tapi gak tahu maunya Tuhan, bohong. Gak mungkin. Mana buktinya? Daud ini peka banget dengan maunya Tuhan, dengan maunya tidak maunya Tuhan. Buka yuk. 1 Samuel 24 ayat 6. Waktu itu dia diperhadapkan dengan Saul. Dan waktu itu Panglima Daud bilang apa? Ini kesempatan, bunuh tuh si jahat itu. Karena si Saul ini jahatnya minta ampun. Akhirnya seorang Daud, dia potong punca jubahnya, betul? Dia potong punca jubahnya. Ini bicara tentang apa? Persoalan kecil loh. Betul? Dia bukan potong bajunya semua. Dia potong hanya ujungnya saja. Tapi perhatikan, seorang yang intim dengan Tuhan. Yuk, 1 Samuel 24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya. Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian daripada Tuanku. Pada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Wah, dia tahu ayat itu. Jangan usik hambaku. Ada firmannya. Dan Daud waktu itu potong punca jubahnya. Itu hal sepele. Tapi jantungnya berdebar-debar. Waktu kita bohong kepada suami. Waktu suami bohong pada istri. Berdebar-debar gak? Atau datar? Bu Indri. Kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa putih, ada dosa hitam. Sorry to say. Gak ada. Nah suaraku makin besar dari sekarang. Karena saya dari tadi udah gak tahan sebenarnya, betul. Ya. Dikatakan tadi adalah apa? Seringkali kita gak berdebar-debar lagi. Yakin masih intim dengan Tuhan. Satu kali saya pelayanan. Suami saya udah bilang begini, kamu kalau pelayanan jangan dong pagi-pagi jam 7. Supaya saya bangun, kamu masih ada. Wajar dong suami saya minta begitu, betul? Sekarang saya agak bandel. Satu saat saya pergi. Ini 10 tahun yang lalu. Saya pergi jam 7. Tahu apa yang terjadi? Saya tahu pasti ditelepon. Kalau dia bangun dia pasti telepon kan? Saya bilang sama supir saya. Nanti kalau bapak telepon, bilang saya ke salon ya. Bohong kan? Waktu saya masuk ke dalam pelayanan, waktu memuji menyembah masih biasa-biasa, nggak kerasa apa-apa. Halo, pas masuk ke firman, itu di sini deg-degan. Tuhan bilang apa? Ini yang namanya mau melayanin. Kau bohong sama supir, supirnya non Kristen. Kira-kira bisa nggak dia bertobat? Mana mungkin? Makanya saya waktu pas naik ke mimbar, saya bilang maafkan saya. Tadi saya bohong. Saya bilang sama supir saya, suami saya pergi ke salon, padahal saya pelayanan. Saya gak layak naik ke mimbar. Saya pikir resikonya gak akan diundang lagi. Ternyata diundang sampai hari ini. Tepuk tangan lah Tuhan Yesus. Halo. Kalau engkau sudah tidak lagi deg-degan. Maka dikatakan oleh Paulus jangan padamkan roh. Itu padamkan roh artinya apa? Udah tahu salah tapi Nah seperti itu. Waktu engkau gosipin mertuamu yang pelit. Berdebar-debar gak? Waktu kau anggap alah biasa aja Bu Indri yang dasar pelit. Hah! Mulai kuat suara saya. I'm so happy. Tuh. Anak-anak Tuhan dibela.
Di mimbar ini bisa terjadi kesembuhan. Amin. Dikatakan tadi berdebar-debar. Waktu engkau melihat orang sebelah mata, berdebar-debar enggak? Waktu engkau janji mendoakan orang tapi enggak kau doakan, berdebar-debar enggak? Kan sering kali kita betul ya. Tolong doakan saya, iya nanti gue doain, tapi lupa. Jangan anggap enteng. Hal tentang keintiman itu hal sehari-hari. Gak usah ikut seminar besar di Amerika. Sehari-hari kau akan bisa rasakan. Kok gak ada berdebar-debar lagi. Udah bohong, udah tipu orang, udah gak bayar utang. Biasa-biasa. Halo? Masih ada gitu? Yes, minta ampun sama Tuhan hari ini. Tuhan, ternyata ini yang membuat aku gak bisa intim dengan engkau. Bukan hanya memuji menyembah, percayalah. Kalau soal muji menyembah, iblis, Lucifer bawa suaranya gila abis. Amin. Saya mau tanya, iblis baca firman gak? Iblis baca firman gak? Baca. Waktu dia mencoba Yesus, dia katakan, ada tertulis, malaikat akan menatang engkau. Itu ada di Mazmur loh. Iblis tahu Alkitab. Nah, kalau sekedar hanya baca gak jadi jaminan. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, itu ada kepekaan yang luar biasa. Gak enak kalau bohong. Gak enak kalau kasar sama orang. Gak enak kalau maki-maki tukang parkir. Waktu mau kasih parkir, tiba-tiba tukang parkir gak ada. Pergi langsung cepat-cepat. Debar-debar gak? Loh, salah dia dong Bu Indri. Hal kecil, tapi itu jelas. Satu kali saya mau pelayanan. Itu ada pelayanan doa. Kebetulan mobil saya pas mau masuk ke parkir, itu ada truk. Truk itu bukan truk, kayak pickup gitu. Dia menghalangin. Jadi supir saya di depan, saya di belakang. Supir saya bilang gini, dasar. Dibilang gini. Artinya orang gila lu, dibilang. Saya kan gak lihat. Nah tiba-tiba waktu kita pas saya mau turun, dikejar nih sama supir pickup tadi. Dia pukul mobil. Heh, apa tadi lu bilang? Saya kan gak tahu cerita. Saya keluar, apa? Saya bilang gitu. Bayangkan, pas saya mau naik ke tangga, deg-degan. Saya bilang, Tuhan mau ngapain aku dalam doa penyembahan. Sementara aku baru tadi ngomong kasar sama supir. Sampai doa penyembahan saya bilang, saya minta ampun duluan. Tadi saya marah-marah di bawah, masih boleh gak melayanin? Dibutuhkan kerendahan hati loh untuk itu. Satu kali saya pernah melakukan hal yang salah. Saya punya pengerja. Saya tuh punya pelayanan namanya Sungai Sukacita Ministry. Kecil pelayanannya, tapi saya di sana mendapatkan tanggung jawab dari Tuhan. Satu kali waktu itu gara-gara apa? Saya mendengar berita yang kurang enak. Saya kuping tipis. Akhirnya saya bilang apa sama pekerja, saya panggil dan saya bilang, kamu begini. Dia sedih. Dan dia akhirnya out. Dia leave dari grup kita. Saya nggak nangkap. Dan dia leave dan waktu itu saya pas mau telepon dia tidak mau terima. Saya bilang, tolong saya mau ngomong, nggak mau terima. Sampai akhirnya dia terima, ibu jahat, dia bilang. Ibu jahat, ibu percuma. Dan dia adalah seorang tukang jual bakso di Jalan Sudirman, Bandung. Hanya modal dapat 30.000 sehari. Sombong, betul? Saya bilang, maafin saya Neni. Ibu jahat katanya. Saya minta ampun betul-betul. Akhirnya dia mengampunin saya. Dan waktu itu Tuhan bilang begini, gak cukup hanya minta ampun sama dia. Kamu ngomong di grup, kamu salah. Akhirnya saya ngomong di grup. Maafkan saya, memang saya gembala kalian, tapi saya salah. Saya ngomong sombong kepada Neni. Kalau emang kalian masih mau saya sebagai gembala, saya siap. Tapi kalau enggak saya berani keluar. Semua nangis. Mereka bilang, ibu kami sayang dengan ibu. Karena jarang ada orang mau mengaku seperti itu. Orang jangan malu untuk mengaku. Apalagi kalau misalnya kita salah pada anak kita. Ngaku kalau salah. Jangan jaib, Bu Indri. Masa kita seorang tua mesti bilang minta maaf sama anak. Siapa bilang orang tua gak bisa salah? Yang ketiga daripada orang yang intim sama Tuhan, cepat minta ampun. Kalau engkau ngotot, ngelak, ngeles, yakin intim dengan Tuhan. Daud waktu ditegur oleh Nathan. Tahu siapa Nathan? Bukan nabi besar loh. Nabi Yeskiel besar, Nabi Yeremia besar. Betul, Nabi Yesaya besar. Nathan tuh nabi kecil. Daud raja Israel. Waktu ditegur, waktu dia berselingkuh dengan istri orang, membunuh suami Betseba. Dia bilang apa? Aku berdosa. Makanya itu yang membuat Tuhan begitu mengasihi Daud. Daud gak marah waktu dikritik. Padahal yang mengkritik dia jauh di bawah dia levelnya. Jangan hanya nunggu mesti pendeta besar yang kritik kita baru kita dengar. Sometimes ayam jago bisa Tuhan pakai. Halo? Ibu-ibu? Kadang-kadang pembantu bisa Tuhan pakai loh. Ibu pelit, jangan pecat. Betul? Halo? Makanya dikatakan
tadi Daud dikatakan ciri khas orang yang intim itu cepat ngaku. Saya dengan suami kami punya keputusan bersama. Sebelum matahari terbenam, semua harus dibereskan. Mau siapapun yang salah, masing-masing minta maaf duluan. Dan itu kunci bahagia. Jangan istilah masuk kamar, kunci gak mau makan, rugi, lapar. Betul? Pak Hari gitu. Pokoknya sebelum matahari terbenam, itu firman Tuhan. Sorry ya Pak, sorry ya. Gak usah pikirkan siapa yang salah. Pokoknya sorry, ada malamnya peluk-pelukan tidur. Amin. Yang keempat daripada Daud. Yang pertama tadi apa? Loh, gak ada yang tahu. Yang pertama tadi apa? Jelas orang yang intim sama Tuhan. Apa? Apa yang pertama? Iya, dikatakan setia dengan perkara kecil. Gak usah butuh pengakuan orang. Mungkin engkau jadi pendoa di gereja ini. Orang gak lihat. Jangan pikir Ibu Indri lebih hebat daripada engkau. Upah kita engkau lebih besar karena gak ada yang puji. Amin. Malah lebih bahaya kayak seperti ini. Nanti yang Tuhan tolak tahu siapa? Hey, waktu aku bilang, saya sudah bernubuat Tuhan. Saya sudah menyembuhkan. I don't know you. Get out of my sight, kata Tuhan. Yang Tuhan usir bukan orang yang berdoa loh. Yang Tuhan usir malah adalah orang pembicara yang gak bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua adalah apa tadi? Pekah. Waktu engkau tidak berdebar-debar lagi. Siapa di sini masih suka berdebar-debar? Kalau misalnya ambil uang belanja kebanyakan. Nanti bilang habis pak. Padahal dia pakai untuk beli. Segala macam. Itu ciri khasnya. Makanya gampang taunya. Yang ketiga adalah apa? Cepat mengaku. Keempat. Kita buka keempat yuk. Berjiwa besar. Orang yang melekat pada Tuhan, yang intim itu berjiwa besar. Buka 1 Tawarikh 28 ayat 1-8. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku dan pemimpin rombongan orang-orang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anak. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para pegawai dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Gak main-main loh, semua dikumpulkan, betul? Semua dikumpulkannya. Perhatikan apa yang dia bilang. Lalu berdiri Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudara dan sebangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah berfirman padaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagiku sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat 6, ia telah berfirman padaku, Salomo anakmu, dia akan mendirikan rumahku dan pelataranku sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Luar biasa. Seorang Daud dipermalukan loh itu. Depan orang dia bilang, Tuhan gak pilih saya. Seorang yang melekat pada Tuhan itu berjiwa besar. Menerima kekurangan dia, mengakui kelebihan orang lain. Waktu orang lain baru pelayanan, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan cemburu. Waktu orang lain baru masuk kantor kita, tiba-tiba diangkat, dia jadi posisi lebih tinggi. Jangan marah. Karena seorang yang melekat pada Tuhan itu bisa menerima kekurangan dan kelemahan. Daud gak marah, bayangkan anaknya yang diangkat Tuhan. Bisa gak dia ngambek sama Tuhan? Tuhan kok gitu sih? Kan gue mati-matian selama ini. No, sama seperti Musa, dia gak marah. Dia sudah membawa bangsa Israel 40 tahun. Terakhirnya yang masuk siapa? Yosua, jongosnya, abdinya. Kenapa bisa Musa gak marah? Dia melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini bagaimana? Kalau engkau masih ada jealous, gak mungkin kita melekat sama Tuhan. Masih iri. Lihat orang cantik pasti operasi. Lihat Ibu Indri agak keren hari ini. Ibu ini keren hari ini gayanya ya. Gayanya keren loh. Ya, coba lihat dikit. Wih, keren, Bo. 62 tahun, Bo. Betul? Ya. Dasar pendeta pakai boot apa itu? Bertobatlah engkau. Jangan mengusik hambanya katanya, betul? Ya, yes, ya. Jadi dikatakan tadi, berjiwa besar. Kalau kita memang mungkin gak dipercayakan Tuhan, it's okay. Belajar bersyukur apapun keberadaan kita. Waktu engkau belajar bersyukurin, itu tanda orang yang melekat pada Tuhan. Amin. Daud gak marah. Dan satu lagi, yang 5 aja ya, waktu sudah habis soalnya. Satu lagi dikatakan. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan padaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud orang yang gak pernah was-was sama Tuhan. Enggak pernah memble, enggak pernah mendua hati. Mantap ikut Tuhan. Menghadapi Goliat, sikat ble katanya. Bukan seperti Saul, ya, takut, ya. Maka di tempat ini kalau engkau masih suka takut, masih bimbang, masih ragu, yakin melekat sama Tuhan. Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan.
Janji Tuhan besar. Anak kita dibela Tuhan. Apalagi tadi? Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Apalagi? Di masa tua engkau mengalami berkat luar biasa. Bukan hanya masa tua umur, tapi umur panjang dan sehat. Wah, kalau saya tadi baca tentang berkat Tuhan kepada Daud. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Keratuan kita bukan Allah yang pandang muka. Tuhan berkatin, saya undang kita berdiri. Saya berikan kepada kalian. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu Tuhan. Kami mau seperti Daud Tuhan, punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau intim Tuhan dengan Engkau. Dalam segala musim dalam hidup kami Tuhan, kami tetap intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah buat kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam sakramen yang suci, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dengan penderitaan yang luar biasa, sampai dia datang kali yang kedua. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kasih kebaikan Tuhan kepada kita. Supaya kita lebih mengasihi Dia. Supaya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kita bisa lebih mengasihi keluarga kita. Mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Engkau yang tidak mengenal dosa, rela turun dari sorga, mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa kasih-Nya Engkau kepada kami Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau angkat kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, Engkau bela kami, dan Engkau berkati kami. Bapa, saat ini kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan, atas hati-hati kami Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati saudara lewat sakramen yang kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kalian. Jangan simpan dosa. Kalau Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa yang kita perlu akui, mari kita mengakui kepada Tuhan. Karena Dia Maha Pengampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Oh rabasyakarala bayarala mayarala masyana yaralama. Oh rabatakayarala masyana yarala mayaralamu. Oh riarabasyikarala mayarala masyana yaralamu. Roh pengampunan-Mu sedang turun Tuhan atas kami semua ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan.
Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan makan minum perjamuan Tuhan ini. Bapak Ibu semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau ada yang belum bisa minta pengerja. Kalau sudah semuanya, saya undang bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Semua saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan kata-kata kepada Tuhan Yesus. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena baiknya Dia kepada kita. Dia sudah mengampuni kita. Dia menyucikan kita. Oh Ramaya. Ramaya Ralamaya Ralamaya Ralamaya. Yarala mayarala masyakara bayarala bayarala mayarala masyada yarala. Ura masyikara bayarala mayarala mayarala mayarala. Ura masyikara bataka yarala mayarala 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 mayarala. Tahun Pegimel ini, tahun di mana Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya dengan luar biasa. Yang harusnya kita tidak layak menerimanya. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang dicurahkan begitu luar biasa, kita layak menerima itu. Terima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Terima, terima, terima. Urapan dari Roh Kudus turun atas kalian semua dalam nama Yesus Kristus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau sudah mengizinkan kami masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Kami diampuni oleh Engkau Tuhan. Engkau sudah menguduskan kami Tuhan. Kami layak di hadapan Engkau Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang para suami di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Bapa kami berdoa untuk para suami di tempat ini Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah buat mereka Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Jadikan mereka Tuhan menjadi raja, imam, dan nabi dalam keluarga mereka Tuhan. Mampu membawa keluarganya untuk hidup takut kepada Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan.
Kau memberikan kesehatan buat para suami di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Diberi keberuntungan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Serahkan para suami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan, Kau lihat para istri di tempat ini Tuhan. Mereka jauh lebih berharga daripada permata Tuhan. Biarlah para istri di tempat ini Tuhan menjadi tiang doa, tiang keluarga yang kokoh dan kuat buat keluarganya Tuhan. Mereka menjadi anggur yang manis, yang selalu mendatangkan sukacita, kebahagiaan buat keluarganya Tuhan. Beri kesehatan buat mereka Tuhan. Kau juga memberikan Tuhan keberhasilan di dalam usaha pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan para istri ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang anak-anak muda, single parent, dan yang belum mendapatkan jodoh, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda ini Tuhan. Mereka adalah generasi Yeremia yang sedang dibangkitkan oleh Engkau Tuhan. Yang akan menyelesaikan amanat agungmu Tuhan. Generasi yang kreatif, generasi yang inovatif Tuhan. Mereka mampu Tuhan menggunakan teknologi canggih, kemajuan teknologi ini Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Seperti perintah firman-Mu Tuhan. Semua makhluk harus mendengarkan berita Injil Tuhan. Pakai anak-anak muda ini Tuhan. Mereka boleh Tuhan membuat konten-konten penginjilan Tuhan. Mereka boleh Tuhan membuat segala sesuatu untuk penginjilan Tuhan. Untuk mengabarkan Injil itu Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan Tuhan. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Tuhan. Di organisasi-organisasi Tuhan. Bahkan di organisasi politik ya Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Generasi muda kami ini. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan kami berdoa Tuhan untuk single parent di tempat ini. Roh Kudus, mereka tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang selalu menghibur mereka. Ada Engkau Tuhan yang selalu menolong mereka untuk mampu berjalan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan single parent di tempat ini Tuhan. Ke dalam tangan Engkau. Kami juga berdoa buat yang belum punya pasangan hidup Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan memiliki pasangan yang datang daripada Tuhan. Dan sekarang semua jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat kebaikan-Mu atas jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang retak hubungannya sudah dipulihkan. Mereka mendapatkan jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan mereka boleh pulang dengan penuh sukacita, bersorak-sorai, mengatakan bahwa Allah itu baik, Yesus itu baik. Dan kami percaya seluruh jemaat GBBRC akan diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan di tengah-tengah hari yang sulit ini Tuhan. Berikan keamanan Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Perlindungan yang kokoh daripada Engkau Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan jemaat-Mu Tuhan. Yang adalah milik Engkau sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya ibadah kita itu ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa, bersepakat untuk berdoa untuk hambanya, Ibu Indri. Bapak kami berdoa, bersepakat dengan jemaat-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Walaupun di dalam kelemahan fisiknya Tuhan. Tapi dia mampu melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa. Biarlah dia sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Dia boleh karena Roh Kudus penuh dengan kuasa yang menaungi dia, yang mengurapi dia. Juga berdoa untuk suaminya Tuhan. Terus Tuhan, Kau terus Tuhan
membawa suaminya lebih lagi Tuhan, dipakai Tuhan juga secara luar biasa ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ministry dia Tuhan ke dalam tangan Kau yang akan menjadi berkat ya Tuhan bagi gereja-gereja di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan menyiapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih kepada Engkau. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Bapa yang di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati berkata, amin. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan.
Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.